Halo teman-teman, apa kabar? Gimana hasil tradingnya? Mari kita belajar hal yang baru lagi, yaitu hari ini kita akan belajar mengenai tentang satu indikator yang sangat powerful, yaitu MACD. Oke, seperti apakah MACD? Teman-teman, sekali lagi saya selalu ingatkan bagi teman-teman yang pertama kali datang di channel saya, silakan di subscribe supaya teman-teman terus mendapatkan materi pembelajaran baru yang sangat luar biasa. Jadi kalau teman-teman mau serius di dunia trading, teman-teman harus belajar. Silakan belajar dari channel saya ini, sangat lengkap. Mau belajar indikator, mau belajar price action ya. Jadi teman-teman, oleh sebab itu di subscribe supaya teman-teman terus dapatkan video-video yang terbaru. Karena setiap hari saya ada memberikan update video-video baru yang terkini tentunya. Oke teman-teman, dan sekali lagi saya selalu ingatkan jangan sampai teman-teman yang pemula langsung trading di real. Setelah belajar ini ya, teman-teman belajar trading secara demo dulu, akun demo. Nanti akun demo, cara buka demo broker, semua saya kasih link di bawah deskripsi video ini. Teman-teman jangan khawatir, semua tersedia ya. Jadi apa ini? Pelayanan satu pintu semua. Oke ya teman-teman ya. Dan bagi teman-teman yang sudah sudah berjalan, sudah melakukan trading real, teman-teman ingin mencari broker yang sangat gampang, pelayanannya bagus, teman-teman silakan nanti juga bisa pakai link yang sama ya di bawah deskripsi ini. Sangat mudah, teman-teman mau deposit, mau tarik dana, mau pakai mau pakai fixed rate misalnya, dolar sudah patok 10.000. Kemudian apalagi yang teman-teman bisa dapatkan fasilitasnya, teman-teman bisa dapat ini chattingnya dalam bahasa Indonesia ya. Kemudian free komisi, itu yang penting, tidak ada komisi. Oke. Artinya teman-teman trading dikasih gratis semua, apalagi. Oleh sebab itu teman-teman terus belajar dari channel saya ini ya. Oke, kita lanjutkan. MACD. Kita akan coba MACD, kita keluarkan MACD dari indikator. Teman-teman coba kita cek daerah sini. Saya suka ambil dari sini, sebenarnya bisa dari sini ya. Coba saya ambil dari sini biar lebih simple. Ada nggak MACD? Kita lihat di osilator ya. Nah ini dia. Ini dia teman. Nah muncul ya teman-teman ini ya. Teman-teman bisa lihat yang di bawah ini nama MACD. Dia masuk kategori osilator. Jadi untuk membuat konfirmasi bagaimana kita melakukan trading. Jadi teman-teman, MACD ini banyak orang mengatakan bahwa MACD ini terus terang dianggap lebih lambat dibandingkan indikator yang lain. Jadi dia lagging sekali, dia bukan leading. Ya, memang nama indikator hampir semua lagging, tapi sepertinya ini dia lebih lag lagi ya, lebih lambat lagi dibandingkan yang lain. Oke teman-teman, jadi saya perbesar ininya ya, histogramnya, supaya teman-teman lebih gampang lihat. Cara saya klik kanan, saya masuk properties. Ini colornya putih tetap ya, silver ya, biar ini ya, paling saya perbesar ininya aja, histogramnya. Kemudian merahnya ini juga saya perbesar biar kelihatan teman-teman. Oke, ini jelas ya. Nah, bagaimana cara mentrading ini teman-teman ya? Oke. Jadi caranya adalah teman-teman lihat, dia ada ini histogram putih-putih ini, dan kemudian dia ada garis kayak ya garis MA begitu ya. Bagaimana cara membacanya? Cara membacanya simple dan mudah teman-teman. Oke. Pertama teman-teman harus perhatikan kolom. Ini ada kolom di bawah ini. Ini ada kolom di bawah 0, artinya min ya. Jadi patokannya ini di tengah-tengah ini adalah, nah teman-teman kasih garis kira-kira di sini ya, ini adalah garis 0. Oke, saya kasih supaya lebih itu lagi ya. Nah, lebih kelihatan lagi saya kasih. Ini ya.
teman-teman. Ini yang saya kasih putih ini, saya kasih garis hijau ya, yang 0 ini. Bentar. Sebentar ini. Aduh, kok lari ke ini ya. Teman-teman, saya kasih. Oke. Saya kasih warna hijau. Bisa masukin warna nggak? Oh, nggak bisa. Oh, ini dia. Saya kasih warna biru. Nah, teman-teman, kelihatannya biru ya. Yang biru ini 0 ya. Oke. Atau saya perbesar lagi. Ini rasanya kayaknya kurang ini ya. Kurang besar, biar teman-teman bisa lihat biar nggak salah persepsi. Oke. Aduh. Ya kok selalu ketemu itu ya. Sabar teman-teman. Salah satu trading itu adalah sabar. Oke. Ini agak geser sedikit ya ini ya. Oke, ini dia. Saya perbesar. Oke ya, teman-teman, udah kelihatan. Sekarang kita coba melihat. Ada 3 kolom. Di bawah ini saya anggap minus kolomnya. Di ini titik biru ini adalah 0. Di atas ini adalah plus. Oke. Nih, ada 2 unsur yang harus kita baca. Pertama, ini wilayah di bawah 0 dan di wilayah di atas 0 ya, di atas 0. Oke. Jadi bagaimana? Teman-teman kalau lihat patokan pertama, ketika harga maksudnya ketika ini histogramnya di atas 0 dan garis merah ini di atas 0, maka harga cenderung adalah kita patokannya naik atau buy. Maka kita lihat ya teman-teman, harga ini kan cenderung naik itu ya. Ya kan? Terus naik ya. Ini harga terus tuh selama dia di atas, harga terus naik. Ya kan? Harga terus naik. Jadi selama dia di atas 0, pusat perhatian kita adalah buy. Oke, ini Euro USD ya. Misalnya. Nah, patokannya kita lihat ketika dia di bawah 0 ini, maka cenderung kita akan melakukan perhatian kita adalah menuju kepada sell. Oke. Tuh ya. Nah, di atas cenderung kita buy. Oke, ketika dia di bawah tuh ya, di bawah 0 cenderung sell. Ya, kita lihat ya. Kemudian dia di atas tuh kan cenderung buy, naik. Kemudian ketika dia ke bawah 0 cenderung harga turun. Teman-teman bisa lihat ya, ini cenderung harga selalu di bawah selama dia di bawah histogram. Oke, nah, ketika dia di atas, teman-teman lihat ini cenderung buy. Ketika dia di bawah nih ya, di bawah 0 ya, harga terus cenderung turun. Oke, ketika dia ke atas, harga naik ke atas. Oke. Nah, ini cara baca pertama. Sekarang kita melihat lebih detail lagi. Kita melihat antara cara entry-nya, yaitu antara ini ya, MA merah ini dengan apa ini? Dengan histogram putih ini. Oke. Sekarang kita lebih detail lagi ya. Ini saya hapus. Kita lebih detail lagi, teman-teman. Jadi cara begini. Ketika teman-teman melihat histogram ini teman-teman, lihat dari sini teman-teman ya. Ini ya. Wilayah-wilayah sini, oke. Nah, wilayah-wilayah sini teman-teman lihat. Ini kan harga histogram ini di atas MA. Kita lihat kapan kita mulai melakukan sell nih, ketika histogram ini mulai meninggalkan MA ini ya, mulai ada lubang. Teman-teman di sini artinya harga mulai turun, mulai kita melakukan sell. Kita lihat. Tunjukin ketika ini mulai turun tuh harga mulai tuh kan. Ya, ketika ini artinya kalau kita lihat ini sebenarnya histogram mulai cross ini MA, maka harga mulai turun. Coba lihat teman-teman.
nih. Oke, nah, kita mulai melakukan sell kapan? Pada saat dia sudah histogram meninggalkan MA, maka udah mulai ada celah. Oke, maka kita sell di sini, di ini. Kita lihat harganya turun sampai di sini. Berapa pip itu? 170 pip. Jadi teman-teman kalau satu lot berarti dapatnya $1.700 tuh. Asik nggak? Oke. Nah, bentar, ini saya hapus lagi. Lalu apa lagi teman-teman? Teman-teman lihat. Sama ya, ketika dia di bawah, teman-teman lihat ini. Ini histogram mulai pendek-pendek tuh, mulai meninggalkan apa? MA, maka kita apa? Buy. Kita lihat ketika ini histogram mulai meninggalkan ini, berarti di sini kita buy. Dapat sini 100 pip loh. Oke. Nah, jadi lalu misal contoh kita lihat ya, ini ya, histogram mulai tadinya di atas MA sekarang mulai meninggalkan MA kan. Maka ketika mulai MA kita mulai melakukan sell. Di mana berarti candle ini kita sudah sell sampai di sini 150 pip. Kita lanjut. Nah, ini ya. Teman-teman lihat setiap kali itu dia mulai meninggalkan ya. Nah, mulai meninggalkan. Oke. Nah, ini dikit. Oke. Sekarang saya mau jelasin dikit. Teman-teman cari ketika ini ya histogram yang tinggi-tinggi baru mulai meninggal ya. Kalau ini kan pendek-pendek, jangan, karena di sini harganya kurang fluktuatif, artinya kurang apa? Marketnya kurang gerak sideways, sehingga kita dapatnya itu ya. Kalau pendek-pendek histogram ini dapatnya ya sekecil begini ya, 30 pip gitu kan. Sayang ya. Nah, kita cari nih yang panjang-panjang ini ketika mulai meninggalkan. Kita lihat powerfulnya ya. Ini di bawah dia masih turun. Kita lihat ya, ketika dia mulai teman-teman mulai kan yang panjang-panjang gini tuh, ketika dia mulai di sini dia udah mulai meninggalkan tuh ya. Ini ya teman-teman ya, mulai meninggalkan apa? MA, maka harganya naik tuh ya. Teman-teman lihat ya, dia mulai meninggalkan MA kan, daerah-daerah sini tuh. Di sini ya mulai kelihatan, berarti candle ini kemudian dia turun sedikit ya. Ini masih dia nggak begitu jelas, dia ngeombang lalu dia naik kembali, turun kembali. Kemudian kita lihat di sini mulai turun kan, lalu kita sell di sini. Teman-teman lihat 140 pip. Oke. Nah, jadi teman-teman cari yang gelombang-gelombang histogramnya gede-gede ini ya, jadi lebih powerful. Kalau enggak dapatnya dikit-dikit atau bahkan mungkin bisa kena stop loss, karena di situ antusias gerakan harganya kurang. Lalu apalagi yang bisa kita dapatkan? Teman-teman, hal lain adalah kita bisa belajar dari perbedaan gerakan antara harga di atas, harga ini dengan MACD, itu yang kita sebut dengan apa itu? Divergen ya. Contoh, kita cari divergen. Terjadi beda atas, beda bawah. Kita coba cari di mana ini turun, ini turun sama. Kita cari yang beda ya. Kita cari. Teman-teman perhatikan ini. Gelombang di sini dengan di atas. Kita lihat ya. Ini sampai di sini. Teman-teman lihat ya, saya kasih warna merah deh, biar lebih ini lebih jelas. Saya kasih gede dikit. Nah, itu. Nah, lihat kan? Nah, sedangkan teman-teman kalau lihat ke bawah, ini bawah turun kan? Teman-teman lihat enggak? Ini cenderung turun kan? Ya kan? Nah, di sini sedangkan ini ya, ini namanya divergen. Ini turun. Apa yang terjadi? Berikutnya itu harga turun. Tuh. Hampir 200 pip loh. Powerful ya. Oke, kita cari lagi. Lihat contoh lagi ya. Ini namanya divergen ya, trading divergen. Oke, kita lihat lagi mana lagi, di mana terjadi perbedaan. Ini kita lihat.
Kita lihat ya, apakah ini enggak. Teman-teman, kita lihat divergen. Ini enggak. Kalau searah berarti enggak ya teman-teman. Kita cari betul-betul perbedaan. Ini teman-teman, kita lihat ya. Ini ke sini turun kan? Teman-teman kalau lihat di bawah, oh ya ini sama enggak? Ini masih sama-sama searah turun. Kita cari yang betul-betul beda. Kalau ini dengan di sini, ini masih sama-sama turun. Ini naik tidak? Kita harus cari yang betul-betul clear. Ini enggak. Ini juga tidak. Kita cari ya sampai ini teman-teman ya. Divergen di mana di kau? Ini dia. Teman-teman lihat ini. Ini semua turun semua kan teman-teman kan ya. Oke. Dia bahkan dari sini sebetulnya. Teman-teman lihat enggak? Turun. Sedangkan di sini teman-teman lihat naik kan? Tuh. Naik kan ya? Nah, apa yang terjadi? Harga terbang sampai di sini. Berapa? 100 pip juga. Ya. Dahsyat ini teman-teman. Oke. Jadi teman-teman patokan yang mana? Ketika di sini atau di sini. Jadi actionnya patokan pada ini ya, osilator MACD. Kalau dia menunjukkan naik maka cenderung buy, kalau dia menunjukkan turun maka cenderung sell. Ya. Oke, kita lihat lagi. Nah, ini teman-teman. Di sini yang di atas naik kan? Teman-teman lihat yang di bawah. Ini di sini turun kan? Di atas naik, di bawah turun. Ya, kita cenderung patokan ini, maka harga akan turun tuh sampai di sini berapa? 100 pip juga. Rata-rata 100 pip. Ini. Ya, kita lihat ya. Jadi ada beberapa metode cara melakukan trading di MACD yang sangat powerful. Oke, kita coba ganti daily misalnya. Sama saja teman-teman ya. Kita lihat cara tradingnya. Ini ketika dia di atas, kita cenderung melakukan buy ya. Ketika dia di bawah, kita patokan. Nah, di atas kita anggap ini adalah harga cenderung naik begitu ya kan? Itu secara kasar pertama. Nah, ketika dia mulai meninggalkan ini, kita ada sell. Jangan lihat dari sini, ini daily teman-teman. Nah, ini dia mulai meninggalkan ini. Kalau kita mau sell dari sini berarti ya, dia mulai meninggalkan ini sampai di sini itu 100 hampir 140 pip juga tuh ya. Ketika dia mulai meninggalkan ya. Oke. Kita lihat yang kecil-kecil ini berarti cenderung sideways. Oke. Sekarang apakah kita bisa temukan tadi apa divergen ya, kita lihat aja. Nah, ini dia teman-teman. Teman-teman perhatikan. Ini dia turun kan? Teman-teman perhatikan, ini dia naik ya. Nah, berikutnya apa yang terjadi teman-teman perhatikan nggak? Ini naik sampai di sini. Hampir 500 pip loh teman-teman. Jadi kalau teman satu lot itu dapat 5.000 dolar loh. Menarik nggak? Ini divergen ini. Powerful ya. Kita lihat lagi. Mana lagi yang divergen? Kita lihat ya. Nah, ini teman-teman, kita lihat ini divergen nggak? Ini cenderung turun nggak? Ya, kita lihat. Nah, kalau di bawah ini
Cenderung naik kan sampai sini kan, betul kan? Nah, tuh, cenderung naik kan. Harganya candle berikutnya kita buy sampai wilayah sini berapa? 300 pip. Menarik kan ya teman-teman ya. Oke teman-teman, ini salah satu osilator MACD yang sangat menarik dan cukup akurat atau akurasinya cukup tinggi. Oke, silakan teman-teman praktekkan. Yang belum terbiasa di demo dulu, seperti tadi saya katakan. Yang sudah biasa boleh buka akun secara real, tetapi tetap harus hati-hati karena trading sangat beresiko ya. Oleh sebab itu teman-teman harus belajar dan terus belajar. Oke, sampai jumpa di video akan datang dan salam sukses, salam profit untuk kita semua.